Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Maharani Sonia Putri dari kelas 3CB akan menjelaskan mengenai perintah-perintah dasar pada Linux server. Masuk ke perintah yang pertama, yaitu clear. Perintah clear untuk membersihkan jendela terminal. Selanjutnya, masuk ke perintah man untuk melihat panduan. Contohnya man apt itu panduan tentang menu apt. Selanjutnya adalah perintah help untuk menampilkan panduan yang lebih ringkas. Selanjutnya adalah perintah sudo untuk super user untuk menampilkan user root atau super user. Selanjutnya ada perintah wc untuk menampilkan baris baru. Lalu kita tekan CTRL-Z untuk keluar. Selanjutnya, perintah pwd untuk mencari path atau direktori yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya, ada perintah mkdir yang berfungsi untuk membuat direktori baru. Selanjutnya ada fungsi rmdir yang berfungsi untuk menghapus direktori, dengan catatan direktori yang dihapus harus kosong. Selanjutnya, fungsi rm. Fungsi rm berfungsi untuk menghapus direktori dengan cara mengetikkan rm strip r dan nama direktori yang akan dihapus. Selanjutnya, kita menggunakan perintah ls untuk menampilkan konten atau isi direktori. ls terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lsr untuk membuat daftar file yang ada di subdirektori. Yang kedua, ada lsa untuk menampilkan file yang tersembunyi. Yang ketiga, ada lsal untuk menampilkan informasi yang mendetail. Selanjutnya, kita clear. Selanjutnya, ada fungsi cat untuk membuat daftar konten atau isi pada standar output. Di sini saya akan membuat file biodata 1 dan 2.
Selanjutnya kita masuk ke perintah cat, yaitu menggabungkan kedua file menjadi file yang baru. Selanjutnya kita akan menampilkan file yang sudah kita gabungkan dengan fungsi cat. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi cat yang ketiga, yaitu mengkonversi file ke penggunaan huruf besar atau kecil. Selanjutnya kita akan menampilkan outputnya. Dapat dilihat outputnya berubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya kita masuk ke perintah cp. Perintah cp digunakan untuk menyalin file dari direktori yang saat kita berada. Sini saya akan menyalin file biodata.txt dan akan saya pindahkan ke direktori lainnya. Di sini saya akan membuat direktori baru terlebih dahulu. Dan akan saya pindahkan ke direktori folder. Gunakan perintah cp. Di sini terdapat kesalahan karena saya tidak mencantumkan ekstensi file. Kita coba lagi. Lalu kita masuk menggunakan fungsi cd untuk mengubah change directory. Jadi fungsi cd adalah untuk change directory, memindahkan direktori. Dan kita sudah change directory ke folder, lalu kita gunakan fungsi ls tadi. Lalu kita lihat, dan biodata.txt berhasil kita pindahkan. Selanjutnya masuk ke fungsi mv, yaitu dapat mengubah nama file menggunakan perintah mv dengan cara nama file lama spasi nama file baru. Lalu kita enter. Kita lihat. Lalu nama file berhasil kita ubah. Selanjutnya ada touch command. Touch perintah ini yang memperbolehkan kita membuat file baru yang kosong melalui baris perintah. Misalnya kita ketikkan touch dan kita isi nama filenya kosong.txt. Lalu kita lihat dalam file folder, file kosong telah berhasil kita tambahkan.
Selanjutnya, fungsi perintah komen. Fungsi perintah komen locate digunakan untuk mencari file. Di sini, kita coba mencari file. Jadi, perintahnya akan mencari file yang berhubungan dengan kata Valencia. Di sini kita mendapatkan error dikarenakan belum menginstal mlocate. Kita akan menginstalnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjutkan mencari dengan perintah locate. Nah, dapat kita lihat selanjutnya perintah grab. Perintah grab berfungsi untuk menyelesaikan task harian adalah grab. Dengan komen ini kita dapat melakukan pencarian di semua teks dalam file yang diberikan. Sebagai contoh, kita ketikkan grab di biodata.txt. Nah, dapat kita lihat grab disorot dengan warna merah. Selanjutnya, yaitu perintah df. Perintah df untuk mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Dengan cara kita ketik df. Bila ingin melihat laporan berupa satuan megabyte, ketik df -m. Selanjutnya, perintah du yang berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Jika ingin melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, tambahkan argumen -h. Selanjutnya ada perintah head. Di perintah head ini digunakan untuk melihat baris pertama dari sebuah file teks. Kita misalnya ambil 5 baris pertama,
3 saja, 3 baris pertama dari biodata.txt. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi yang akan muncul adalah 3 baris pertama dari biodata.txt. Selanjutnya merupakan perintah tail. Perintah tail memiliki fungsi yang sama dengan perintah head, hanya saja baris pertama, jika tail merupakan baris terakhir. Kita akan menampilkan baris terakhir dari biodata.txt. Maka akan muncul baris terakhir dari file biodata.txt. Selanjutnya, perintah div. Perintah div adalah perintah dasar untuk membandingkan konten atau isi dua file berdasarkan baris demi baris. Kita akan membandingkan biodata 1 dengan biodata 2. Nah, dapat kita lihat perbandingannya baris demi baris menggunakan perintah div. Selanjutnya, perintah tar. Tar merupakan perintah yang paling banyak digunakan untuk mengarsipkan file ke dalam tarball. Maka kita akan menggunakan komentar untuk mengarsipkan. Kita terlebih dahulu akan membuat folder arsip. Lalu kita jalankan fungsi tar-nya dengan file sampel. Selanjutnya kita cek di file arsip apakah file tar tersebut masuk. Selanjutnya, kita lanjut ke perintah chmod. Perintah chmod adalah perintah yang digunakan untuk membaca, menulis, dan menjalankan permission atau hak akses. Ini dapat kalian pelajari terlebih dahulu di website. Di sini saya akan menggunakan chmod untuk mengubah hak akses yang lama ke hak akses yang baru. Pertama-tama kita cek hak aksesnya terlebih dahulu dengan lsl. Nah, kita dapat lihat ya, sampel tar dengan fungsi tar tadi berhasil kita buat. Lalu di sini saya akan menjalankan fungsi chmod. Pada file biodata. Jadi di change grupnya dapat di-read. Lalu kita klik.
Lalu kita cek kembali. Jadi file biodata pada grup telah kita berhasil ubah hak aksesnya menjadi read, hanya read. Selanjutnya masuk ke perintah chown. Chown ini memungkinkan kita untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus spesifik. Misalnya chown username kita dengan file. Ini berarti user Valencia sebagai pemilik akses dari biodata.txt. Ya, berhasil karena tidak terdapat warning. Jadi intinya perintah chown itu semua file yang dimiliki oleh user khusus. Sebagai perintah dasar Linux, chown memungkinkan kita untuk mengubah atau mentransfer kepemilikan file ke username khusus. Selanjutnya kita masuk ke perintah ping. Di sini saya akan mencontohkan untuk ping ke Google. Fungsi dari komen ping ini untuk mengecek status konektivitas ke server. Dapat kita lihat ping berhasil berjalan. Tapi akan saya stop agar tidak memakan waktu yang lama. Selanjutnya kita masuk ke fungsi comment widget, yaitu fungsi untuk mengunduh file dari internet dengan bantuan comment widget. Misalnya, saya akan mendownload file menggunakan comment widget. Kita download. Menggunakan teks seperti ini. Jadi kita akan mendownload file dari WordPress. Nah, di sini proses download akan berjalan, yaitu file latex zip dari link WordPress. Kita tunggu hingga selesai. Nah, sekarang file berhasil kita download ya. Kita masuk ke komen selanjutnya, yaitu uname. Fungsi dari uname ini adalah perintah dasar yang akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Misalnya nama mesin, sistem operasi ataupun sistem operasi. Selanjutnya masuk ke
top comment. Top comment ini akan menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan seberapa banyak ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. Di sini dapat kita lihat, jika sudah kita klik CTRL-Z, lalu clear. Selanjutnya ada comment history. Comment history berfungsi untuk menampilkan komen-komen yang sudah kita gunakan tadi. Lalu kita clear. Selanjutnya adalah comment echo. Comment echo digunakan untuk memindahkan beberapa data ke satu file. Misalnya, saya akan mengetikkan echo hello world ke biodata.txt. Lalu kita lihat selanjutnya komen zip dan unzip. Di sini perintah zip untuk mengkompres file ke arsip. Kita jalankan perintah zip terlebih dahulu. Dengan biodata 1 dan biodata 2 sebagai isi filenya. Ini not found karena kita harus menginstal zip terlebih dahulu. Kita install terlebih dahulu. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah, kita clear dulu dan kita baru masukkan perintah comment zip lagi. Isinya tadi biodata 1 dan 2. Nah, di sini file akan ditambahkan ke zip. Selanjutnya adalah perintah unzip untuk mengekstrak file zip ke arsip. Kita ketikkan perintah unzip. Lalu ada konfirmasi, kita yes kan. Lalu itu akan berhasil diekstrak. Selanjutnya, perintah man untuk melihat buku panduan.
Selanjutnya kita masuk ke perintah comment short untuk mengurutkan hasil dari pembacaan isi file. Di sini saya akan mengurutkan short biodata.txt. Jadi file akan dikeluarkan sesuai dengan abjad. Selanjutnya kita masuk ke komen user add dan user del. User add berfungsi untuk menambahkan user baru. Di sini saya akan menambahkan user yang bernama Valen. Dengan password yang harus kita tetapkan dengan komen passwd. Lalu kita isikan passwordnya. Di sini passwordnya tidak match. Kita ulang. Di sini password berhasil diupdate. Selanjutnya, kita masuk ke komen su untuk mengganti user. Kita ubah. Nah, maka user dari Valencia berubah ke Valen 2. Kita akan ubah lagi ke user semula. Selanjutnya ada perintah comment who untuk menampilkan user. Selanjutnya ada komen ps untuk menampilkan snapshot. Selanjutnya ada komen ssh untuk akses jarak jauh. Lalu kita ketikkan host. Di sini akan ada konfirmasi akan melanjutkan atau tidak untuk mengendalikan lewat SSH. Di sini saya tidak akan melanjutkan. Tapi jika kalian ingin melanjutkan, bisa konfirmasi dengan yes. Selanjutnya ada fdisk untuk menampilkan partisi. Selanjutnya ada mount untuk melampirkan file. Perintah ini akan membuat partisi /dev/sda2 bisa diakses melalui /mnt.
Selanjutnya, perintah DU untuk menampilkan ukuran file, perintah DF untuk menampilkan free space, perintah kuota untuk menampilkan sisa disk space, perintah BG untuk membuat proses background, perintah FG untuk membuat proses foreground. Di sini kita akan ping Google dan membuat FG-nya. Dapat kita lihat ada FG ping Google.com. Selanjutnya, perintah job untuk menampilkan identitas proses. Dapat kita lihat jobnya stop di ping Google.com. Selanjutnya, IP config untuk melihat alamat IP. Selanjutnya, fungsi date untuk menampilkan tanggal, fungsi nano untuk mengubah text editor. Kita exit. Fungsi top untuk melihat proses secara urut. Selanjutnya, ada fungsi kill command untuk menghentikan program. Di sini kita tidak meng-kill program apapun, tapi kalian dapat meng-kill programnya dengan melihat ls psux. Dapat dilihat PID-nya. Selanjutnya, fungsi reboot untuk memulai ulang. Di sini secara otomatis akan mereboot Linux servernya. Selanjutnya kita login kembali. Fungsi yang terakhir adalah fungsi power off untuk mematikan. Sekian penjelasan saya mengenai perintah dasar pada Linux server. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.